Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila awwalu man shamahu Nuhun alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalami lamma kharaja minas safinati qalahu Syarqawi. Wa qila, dan dikatakan, awwalu man, adapun pertama kali orang, shoma yang berpuasa, siapa manhu kepada bulan Ramadan, Nuhun ialah Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam, alaihi ila atas Nabi Nuh wa ala nabiyina dan atas nabi kita Nabi Muhammad, afdhalus salati adapun paling utamanya salawat wassalami dan salam. Lama kharaja, manakala keluar siapa Nabi Nuh minas safinati dari perahu, qala berkata kepada Kil, berkata Asy-Syarqawi, siapa Imam Asy-Syarqawi, siapa Syekh Asy-Syarqawi. Maksudnya orang yang pertama kali berpuasa di bulan Ramadan ini adalah Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh itu diselamatkan dari perut hiu. Sehingga ketika diselamatkan maka dia berpuasa di bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan itu memang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Nuh, menurut Imam Asy-Syarqawi. Wal mu'tamadu annahu lam yajib khusus Ramadhana illa ala hadhil ummati wa mal wajibu 'ala al-umami sabiqati fa shaumun akharu qalahu sayyidu Abu Bakrin. Wal mu'tamadu, adapun menurut yang muktamad yang bisa dijadikan pegangan, annahu ialah sesungguhnya sya'an lam yajib ialah tidak wajib. Lam yajib ialah tidak wajib khusus Ramadhana, apa menspesialkan puasa di bulan Ramadan. Lam yajib ialah tidak wajib. Maksudnya tidak wajib itu tidak ada kepastian, tidak pernah diwajibkan. Khusus Ramadhana, apa kekhususan berpuasa di bulan Ramadan, illa ala hadhil ummati, kecuali terhadap umat ini. Illa ala hadhil ummati, kecuali atas umat ini. Wa mal wajibu, adapun yang wajib, alal umami sabiqati, atas umat-umat sebelumnya, fa shaumun akharu, maka ialah puasa akharu yang lain. Qala berkata kepada pendapat ini As-Sayyidu Abu Bakrin, siapa Sayyid Abu Bakar. Maksudnya menurut pendapat yang muktamad itu puasa Ramadan itu ini tidak pernah diwajibkan kepada umat-umat selain umatnya Nabi Muhammad. Sementara bagaimana dengan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu bukan puasa Ramadan tapi puasa lain selain puasa Ramadan. Sehingga untuk umatnya Nabi Muhammad itu memang mendapatkan keistimewaan tersendiri, yaitu diberikan kewajiban untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Shoma Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanatin wahidan kamilan salatina yauman wa thamaniyatan nawaqisa tis'atan wa ishrina yauman. Shoma berpuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa tis'a ramadhanatin selama 9 kali Ramadan. Tis'a ramadhanatin selama 9 kali Ramadan. Wahidan satu kamilan hadis secara sempurna. Wahidan satu kamilan hadis secara sempurna. Sempurnanya berapa? Salatina yauman, sebanyak 30 hari. Salatina yauman, sebanyak 30 hari. Itu yang dimaksud dengan sempurna berpuasa dalam 1 bulan. Wa thamaniyatan dan 8, ya artinya 8 Ramadan. Nawaqiso hari berkurang. Tis'atan wa ishrina yauman, yaitu sebanyak 29 hari. Tis'atan wa ishrina yauman, yaitu sebanyak 29 hari. Maksudnya Nabi Muhammad itu ya selama beliau hidup itu menjalani puasa Ramadan itu hanya 9 kali. Jadi setelah 9 kali itu selesai beliau itu wafat. Nah, dari yang 9 kali ini Nabi Muhammad yang pernah berpuasa sampai tuntas selama 30 hari, artinya yang sempurna sampai 30 hari. Karena puasa Ramadan itu ada istilahnya namanya yang kamil, yang sempurna, ada yang namanya nakis. Kalau yang kamil itu yang sempurna itu berarti hitungannya kalau 1 bulan itu sampai 30 hari. Berarti bulan yang dimaksud kamil kalau di dalam bulan Hijriah itu kalau sampai 30 hari maka disebut dengan kamil. Tapi kalau tidak sampai hanya 29 hari maka itu disebut dengan nakis. Nah, yang kamil ini yang berpuasa sampai 30 hari bulan Ramadan yang terjadi pada Nabi ini, Nabi hanya 1 kali. Sementara 8 kalinya itu semuanya nakis, artinya berpuasanya hanya 29 hari. Kemudian setelah itu Syawal. Bukan 29 hari kemudian Nabi itu bolong 1 harinya, tidak. Tapi maksudnya Ramadannya hanya 29 hari.
Apa hikmahnya? Kenapa Allah memberikan seperti itu? Wa 'alal hikmata fi dzalika tatminu nufusi man yasumuhu naqisan min ummatihi wa tanbihu 'ala musawatin naqisi lil kamili min haitsu thawabul mutarattibu 'ala asli shaumi ramadhana la min haitsu ma zada bihil kamilu 'ala naqisi min shaumil yaumil zaidi wa fitrihi wa suhurihi fa inna dzalika amrun yafuqu bihil kamilu 'ala naqisi. Wala 'alal hikmata wala 'ala, dan barangkali al hikmata adapun hikmahnya fi dzalika, dalam hal tersebut Nabi itu berpuasa sebanyak 8 kali nakis dan 1 kali itu itmam kamil. Tatminu nufusiman ialah menenteramkan jiwa-jiwanya orang. Tatminu nufusiman ialah menenteramkan jiwa-jiwanya orang. Yasumu yang berpuasa siapa man hu kepada bulan Ramadan. Yasumu yang berpuasa siapa man hu kepada bulan Ramadan nakisan hari dengan nakis, artinya tidak sampai 30 hari. Min ummatihi, dari umatnya Nabi. Watambihu, dan sebagai peringatan, ini hikmah lainnya. Watambihu, dan sebagai peringatan ala musawatin nakisi, atas samanya yang nakis lil kamili kepada yang kamil. Ala musawatin nakisi, atas samanya bulan yang nakis lil kamili kepada bulan yang kamil. Sama min haitsu thawabu, dari aspek pahalanya. Min haitsu thawabu, dari aspek pahalanya. Al-mutarattibu, yang berkaitan ala asli shaumi ramadhana, atas asal puasa Ramadan. Ala asli shaumi ramadhana, atas asal puasa Ramadan. La min haitsu ma, bukan dari aspek sesuatu zada yang lebih bihi dari ma, zada yang lebih bihi dengan ma, lebih al-kamilu apa yang sempurna ala nakisi atas yang nakis. Al-kamilu apa yang kamil ala nakisi atas yang nakis. Min shaumi yaumi, dari berpuasa 1 hari, az-zaidi yang melebihi, wa fitrihi, dan berbukanya yaumiz zaid, wa suhurihi, dan bersahurnya pada yaumiz zaid. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal tersebut, artinya ma zada bihil kamilu ala nakisi min shaumi yaumiz zaidi wa fitrihi wa suhurihi, amrun, ialah suatu perkara, yafuku yang melebihi bihi terhadap amr, al kamilu apa yang kamil yang sempurna, ala nakisi terhadap yang nakis yang kurang. Amrun ialah perkara, yafuku yang melebihi bihi dengan amr, yang melebihi al kamilu apa yang kamil, ala nakisi atas yang nakis. Maksudnya katanya tadi Nabi Muhammad itu pernah melaksanakan, bukan pernah melaksanakan, artinya selama hidup dia hanya melakukan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Nah, dalam 9 kali ini kemudian 8 kali itu dilakukan dengan bulan yang nakis, kemudian 1 Ramadan itu dilakukan dengan bulan yang sempurna, yang kamil, yang selama 30 hari. Kenapa kok Allah itu memberikan demikian? Kenapa kok tidak dengan 30 hari semua? Ada hikmahnya, yaitu hikmahnya yang pertama, agar orang-orang yang senang berpuasa di bulan Ramadan ini menjadi tenang. Jadi ketika misal bulan sekarang ini, bulan Ramadan sekarang itu hanya ada 29, keesokan harinya ini sudah bulan Syawal, maka dia tidak perlu takut untuk besok ini akan kekurangan besok ini dia dianggap melanggar kewajiban berpuasa. Karena ternyata Nabi itu juga pernah berpuasa selama 29 hari, karena bulan Ramadan saat itu memang 29 hari. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua adalah sebagai bentuk peringatan bahwa melakukan dengan bulan yang nakis itu pahalanya sama dengan dilakukan dengan bulan yang sempurna, yang kamil. Artinya seandainya ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu 29 hari, itu sama dengan puasa bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Jadi dari aspek pahala itu juga sama. Tapi kalau dari aspek bahwa yang kamil itu melebihi dari yang nakis, bahwa yang kamil itu ada tambahan 1 hari dari segi berbuka dan bersahur, maka itu yang tidak masuk kategori ini. Yang masuk atau yang sama, yang dimaksud di sini bukan sama kemudian hitungan harinya, tapi sama maksudnya pahalanya. Jadi berpuasa 29 hari karena Ramadannya memang sudah hanya 29 hari, itu sama pahalanya dengan berpuasa dengan yang 1 Ramadan itu sebanyak 30 hari. Yahrumu i'anatul kafiri fi Ramadan ala ma la yahilu indana kal akli wasyurbi fi nahari bidiyafatin aw ghairiha kama fi syarqawi wa min dzalika i'tahu al-qahwata wal amru bihi. Yahrumu haram i'anatul kafiri, menolong orang kafir atau membantu orang kafir. Yahrumu haram i'anatul kafiri, membantu orang kafir atau menolong orang kafir
fi Ramadan pada bulan Ramadan, menolong alamat terhadap sesuatu la yahilu yang tidak halal. Alamat atas sesuatu la yahilu yang tidak halal apa amma indana menurut kita, apa sesuatu yang tidak halal itu menurut kita ketika di bulan Ramadan, kal akli seperti makan wasyurbi dan minum, fi nahari di siang hari. Bidiafatin sebab dia bertamu au ghairiha atau lainnya diafah. Bidiafatin sebab dia bertamu au ghairiha atau lainnya diafah. Kama sebagaimana keterangan fi Syarqawi dalam kitab Asy-Syarqawi. Wa min dzalika dan ialah termasuk dari ma la yahilu indana. I'tauhu adapun memberikan orang atau memberikan kepada kafir, ini tergantung. Kalau ini masdar itu yang di mudhaf ilaihnya mau dijadikan sebagai fa'ilnya, min idhafatil masdar ila fa'ilihi, berarti cara mengartikan i'tauhu adapun memberikannya orang lain, orang yang berpuasa. Kalau ini yang dimaksud dengan min idhafatil masdar ila maf'ulihi, berarti memberikan kepada orang kafir nanti. Wa min dzalika dan ialah dari hal tersebut, artinya termasuk dari ma la yahillu indana. Wa min dzalika dan ialah termasuk dari ma la yahillu indana, i'ta'uhu adapun memberikan kepada orang kafir al-qahwata kepada kopi, wal amru dan memerintahkan bihi dengan ma la yahillu indana. Maksudnya menolong, membantu orang kafir melakukan perbuatan yang pada saat Ramadan itu tidak boleh kita lakukan, maka ini hukumnya menjadi haram. Contohnya apa? Bagi kita yang umat Islam ketika pada bulan Ramadan di siang hari ini tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Hal itu kenapa kok tidak boleh? Karena kalau itu kita berpuasa. Maka perbuatan yang haram untuk kita lakukan seperti makan dan minum ketika di siang hari bulan Ramadan itu, ini pun juga haram dilakukan, diberikan kepada orang kafir, menolong orang kafir. Misal kita ketamuan orang kafir, maka kita tidak boleh memberikan kopi, air, teh dan sebagainya kepada orang kafir itu. Kenapa? Karena dianggap sebagai anatul kafir fi Ramadana. Karena itu dianggap memberikan pertolongan kepada orang kafir. Kenapa kok tidak boleh memberikan pertolongan kepada orang kafir dalam rangka untuk minum dan sebagainya? Karena hal itu akan memicu kepada umat Islam untuk mau berhenti berhenti kepada puasanya, artinya terjun kepada berkeinginan kepada melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi umat Islam. Begitu bukan hanya diafah, artinya bukan hanya bertamu. Contohnya juga yang banyak terjadi ketika di warung-warung ada orang orang Muslim lalu dulu buka warung, kemudian ada orang kafir yang membeli, maka ini tidak boleh dilayani. Kenapa tidak boleh dilayani? Karena ketika siang hari ini semuanya tidak boleh makan. Sekalipun orang kafir itu seharusnya tidak makan. Manakala kemudian kalian itu memberikan, maka ini berarti kalian membantu kepada orang kafir itu untuk memicu, menarik orang Islam agar tertarik untuk berhenti puasanya. Makanya kemudian itu tidak boleh. Termasuk dari hal yang tidak diperbolehkan juga pada siang hari di bulan Ramadan dilakukan oleh umat Islam itu adalah memerintahkannya. Dia sendiri tidak memberikan, tapi dia yang memerintahkan. Ayo tolong buatkan kopi ini, ada tamu. Nah, itu juga hukumnya tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata yang bertamu itu bukan orang kafir, tapi dia tidak berpuasa? Ya sama saja, karena ilatnya di sini persoalannya bukan masalah kafirnya, tapi persoalannya itu adalah memberikan makanan atau minuman kepada orang lain yang kemudian dia karena tidak berpuasa ataupun hal yang lain, ini hukumnya haram. Kenapa kok haram? Bukan karena orang itu, tapi hal ini akan membantu kepada orang lain, kepada orang itu untuk menyebabkan orang lain itu tertarik ingin melakukan hal-hal yang haram juga. Tubuh Ramadan bi ru'yati wa syahadati wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.